Orang surga akan bicara begitu. Ingat tidak dulu kita hadir majelis-majelis, entah apa majelis itu, tak ada yang diingati. Yang diingati majelis seperti ini, inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kita di dunia sama-sama kita berdoa. Bukankah kita dari tadi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini menjadi sebab pertemuan kita di sana nanti. Untuk kita ingat hadir di Loksmawi acara majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu hujan, dan kemudian hujan lebat dan tak ada yang bangun. Kita akan mengingati itu kalau kita nanti diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Wahai Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengasihi, jadikanlah kami semua yang hadir dalam majelis pada malam hari ini untuk mengingati kenangan kami bersama pada malam hari ini untuk menjadi kenangan indah kepada kami nanti di sana. Ya Barru ya Rahim, amin Allahumma amin. Tahukah apa nikmat yang kedua ketika orang berada dalam surga? Nikmat yang paling besar di dalam surga adalah dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis baginda Rasulullah memberitahukan kepada kita, dan ini hadis mengajak kepada kita untuk merenung. Bukan hanya renungan, tapi juga azam untuk praktek apa yang dimahukan oleh Nabi. Walaupun yang dimahukan oleh Nabi itu menjadi kewajiban kita untuk mengingini juga, karena yang lebih memerlukan itu adalah kita, bukan Nabi. Tapi itu menjadi satu nasihat atau pesanan atau wasiat atau galakan daripada Nabi kepada kita. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kira-kira kalau Nabi berbicara orangnya, kalau tadi Ustaz Mufti Ahmad Nasihin, kalau namanya diiringkan dengan orang-orang baik, ya kan? Kalau diiringkan dengan Nabi, kira-kira gimana? Orang yang paling dekat dengan saya, yang paling hampir dengan saya, next setelah saya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Katanya begitu. Dan kalau berbicara tentang Nabi mengatakan orang yang paling dekat dengan saya, jangan kita berpikir, itu sahabat, itu keluarga Nabi, itu para tabi'in. Kita mana boleh seperti mereka. Ya hadza, ya muslim, ya mu'min. Nabi itu tidak mengatakan orang yang paling dekat dengan saya dari para kalangan sahabat dan tabi'in adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi bilang begitu? Tidak. Nabi memberitahu kamu itu siapa? Ya kamu semua umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat dengan saya orang yang paling baik akhlaknya. Kalau dekat pun juga dengan Nabi, mestilah, mana boleh saya mendahului Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tidak boleh membayangkan kedekatan adalah seperti mana duduk sebelah saya Ustaz Ahmad Mufti Nasihin atau sebelahnya saya Habib Ali bin Hasan. Jangan dibayangkan dekat seperti itu. Membayangkan dekat ini dengan makna yang Nabi mahukan. Sekarang bukan kita yang menentukan dekat itu, beliau yang menentukan. Terserah dengan beliau bagaimana mahu menafsirkan dan menjelaskan dan meletakkan arti kedekatan dengan beliau. Tapi beliau membuka ruang. Ini open tender dari Nabi SAW. Ini project dibuka tendernya. Tak ada pintu belakang, pintu depan, pintu atas. Ini semua yang mahu silahkan. Aqrabukum minni manzilan. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan saya nanti di hari kiamat. Dekatnya bagaimana? Terserah kepada Nabi bagaimana. Yang penting dia bagi tahu dekat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi ini Allah. Kita mau bicara rahmatnya Nabi ini super luar biasa. yakni menginginkan kita ini dekat dengan beliau. Kira-kira yang dekat dengan beliau ini bahagia atau tidak? Selamat atau tidak? Dia orang yang the top one atau tidak? Pasti
Kalau tidak, untuk apa Nabi mengatakan orang yang paling dekat dengan saya, orang yang paling baik akhlaknya, kalau bukan pada kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nilai tersendiri di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya, kata baginda Rasul. Hadirin hadirat, di dalam Al-Quranul Karim awal sampai akhir itu pembicaraan tentang akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, mulai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Hatta dalam perang ada akhlak, hatta dalam jual beli ada akhlak, dalam keluarga ada akhlak, dalam pergaulan ada akhlak, dalam persahabatan ada akhlak, dalam tidur ada akhlak, pada makan ada akhlak, dan dalam langkah kaki kemanapun kita akan pergi ada adab dan akhlak, sehingga dikemas oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada baginda Rasulullah, mulai daripada kegiatannya bangun tidur sampai tidur semuanya akhlak. Sehingga orang yang paling banyak mendapatkan kedudukan di hati Nabi adalah orang yang paling banyak menghayati akhlaknya Nabi. Walaupun beda zaman, seperti tadi dikatakan kita sudah 14 abad daripada Nabi SAW. Tapi tender ini terbuka bagi siapa yang mahu merasa dekat dengan baginda Rasulullah dengan meneladani akhlaknya. Kedudukan seseorang itu pada Nabi tergantung orang itu menempatkan Nabi di hatinya. Kedudukan orang di ingatan Nabi tergantung orang itu sejauh mana mengingati nabinya. Dan kedudukan seorang pada kecintaan Nabi kepadanya tergantung kecintaannya kepada Nabi. Ada orang namanya Dzul Khuwaisirah, orangnya suka ibadah, sholat, akan tetapi hatinya ini tak ada ta'zim kepada baginda Rasulullah. Sehingga satu hari lelaki ini datang dan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah orang yang kami puji tadi, kalau jenggotnya tak pernah kering daripada air wudhu." Maksudnya dia suka menjaga wudhu. Kalau jaga wudhu dia sembahyang. Kata Nabi,